Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa UT dimanapun berada. Pada mata kuliah komunikasi bisnis ini kita akan membahas komunikasi lintas budaya, di mana pada komunikasi ini banyak faktor-faktor budaya yang harus kita pahami, kebiasaan-kebiasaan yang harus kita pahami. Silakan Anda simak paparan dari materi dari sumber belajar yang akan kami tayangkan. Agama ini sesuatu yang nggak bisa lepas dari kehidupan kita ya, yang sama halnya seperti bahasa. Tapi ketika teman-teman masuk ke sana, mau login, nggak ada tuh kolom agama kita apa. Halo teman-teman, saya Radya Arfandi, dosen ilmu komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan akan membuat teman-teman semua ngerti. Video-video yang saya buat ini bukan semata-mata untuk orang-orang yang lagi sekolah ilmu komunikasi aja, para calon sarjana, calon master, calon dokter ilmu komunikasi, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, di video ini saya mau ngebahas sesuatu yang lagi hype banget zaman sekarang ini. Saya yakin teman-teman nggak bisa lepas dari yang namanya online shop atau marketplace yang ada di your gadget. Nah, di sini saya mau ngebahas ada beberapa aplikasi yang pasti ada di handphone teman-teman semua. Contohnya aja Lazada, Shopee, Tokped, Blibli, Bukalapak, Zalora, dan banyak lagi. Tapi ternyata marketplace online ini udah ada dari zaman saya masih SMP kali ya, apa SD, atau baru lahir. Nggak mungkin sih kalau baru lahir ya, dari muka udah kelihatan nggak mungkin kelahiran 95. Karena saya mau ngomongin yang namanya eBay. Nah, eBay ini adalah salah satu marketplace online yang bisa kita bilang merajai pasar online di seluruh dunia pada tahunnya 95. Sampai sekarang sebenarnya eBay masih ada, cuman mungkin popularitas eBay itu kelipet atau kesalip sama yang namanya marketplace yang tadi saya sebutin, kayak Lazada, Shopee, Tokped, banyak banget sekarang. Nah, kalau misalnya teman-teman jeli lagi, banyak banget marketplace yang levelnya di multinasional, bahkan bisa sampai ke internasional. Nah, dalam hal ini, kalau misalnya teman-teman ngeh di marketplace itu, kita bisa mendapatkan segala barang yang kita perlukan, segala kebutuhan kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya yakin banyak banget di antara teman-teman yang udah males banget untuk sengaja pergi ke satu mall atau satu butik atau whatever it takes untuk beli barang. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Dalam hal ini, kalau misalnya teman-teman sudah bisa menjual melalui aplikasi atau marketplace yang ada on your gadget, atau teman-teman sudah bisa membeli barang-barang yang teman-teman butuhkan, bukan hanya butuhkan tapi juga inginkan, karena ingin sama butuh itu batasnya itu cukup tipis banget. Kita pengen belum tentu kita butuh, kita butuh belum tentu kita pengen. Nah, oke, kita drop down that case karena saya mau ngebahas yang namanya komunikasi bisnis lintas budaya yang terjadi ketika teman-teman membeli atau menjual barang-barang melalui marketplace yang ada di gadget teman-teman. Nah, ketika kita sudah bisa mendapatkan atau ketika kita sudah bisa menjual barang-barang tersebut, kita sudah menembus perdagangan bebas, lokalisasi, standarisasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan komunikasi bisnis lintas budaya. Kenapa? Dalam hal ini kalau misalnya teman-teman perhatikan, produk-produk yang dijual di marketplace tersebut, kalau sudah bisa tembus, artinya mereka sudah menembus yang namanya standarisasi yang dilakukan oleh marketplace tersebut. Saya yakin yang namanya Zalora, Lazada, Shopee, dan seabrak marketplace lainnya, mereka punya standarisasi yang cukup ketat ketika barang mau mereka masukkan ke dalam marketplace mereka. Mereka juga nggak mau dong barang-barang yang mereka jual itu bisa merusak image, bisa merusak citra, dan bisa malah menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Nah, dalam hal ini kita ngobrolin standarisasi. Tadi kita udah bahas bahwa produk-produk yang mereka jual di sana, baik kita masukkan atau kita beli, sudah menembus yang namanya standarisasi. Kalau misalnya kita ngomongin yang namanya lokalisasi, teman-teman jangan komplit bahwa lokalisasi ini hanya terjadi di yang negatif-negatif, karena kalau di negara kita lokalisasi itu negatif side ya, agak-agak beda lah ya. Kayak misalnya kita tahu ada lokalisasi untuk ya yang gitu lah ya. Nah, dalam hal ini lokalisasi produk-produk yang dijual di marketplace tersebut.
Kenapa ada yang namanya lokalisasi? Karena tidak semua produk-produk yang dijual di marketplace A, B, C itu berlaku untuk seluruh negara. Di seluruh dunia. Karena boleh jadi produk-produk yang dijual di Indonesia dari Amerika belum tentu dijual di negara lain selain Indonesia. Dan jangan salah teman-teman, memang saya belum pernah ngobrol langsung sama ownernya Shopee, tapi saya harap owner Shopee bisa ngobrol sama saya karena saya pengen tahu bagaimana mereka melakukan standarisasi lokalisasi yang mereka lakukan untuk produk-produk tersebut. Karena seringkali begini, ketika kita belanja di Indonesia, itu produk-produknya belum tentu yang bisa dijual juga di luar Indonesia. Makanya tadi saya bilang ada yang namanya lokalisasi. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih bingung sama lokalisasi yang tadi saya sebutin, saya mau kasih contoh satu brand yang nggak boleh dijual atau nggak boleh masuk bahkan ke negara A karena ada perang dagang yang mengakibatkan kebijakan-kebijakan di negara tersebut tidak membolehkan produk merek A masuk ke sana. Ya kalau misalnya teman-teman bingung mereknya apa, teman-teman bisa browsing. Saya kasih teaser ya, intinya itu merek tersebut nggak boleh masuk ke USA. Nah, kita bisa highlight di sini, berarti ketika produk bisa keluar, bisa masuk dengan mudah melalui marketplace yang teman-teman download di smartphone teman-teman, artinya pasar tersebut sudah menembus perdagangan bebas, kita bisa bilang kayak gitu. Nah, dalam hal ini saya mau ngaitin juga sama marketing mix. Kenapa? Karena ini yang namanya komunikasi bisnis lintas budaya nggak bisa jauh dari yang namanya marketing mix. Atau kita bisa bilang bahwa marketing mix ini ada dalam semua kegiatan bisnis. Karena dalam hal ini kita bisa highlight komunikasi bisnis yang terjadi di platform online itu adalah salah satu P yang ada dalam marketing mix, yaitu place. Nah, saya mau ngejelasin yang namanya definisi komunikasi bisnis lintas budaya dari Tian Guang dan Dan Trotter. Dalam hal ini, komunikasi bisnis di antara konsumen atau antara konsumen yang berbeda budaya. Makanya dibilangin komunikasi bisnis lintas budaya. Antara konsumen yang berbeda budaya dengan pemasar. Paling tidak salah satu aspek dasar budaya. Contohnya bahasa, agama, norma sosial, nilai-nilai, pendidikan, dan gaya hidup. Kita obrolin dulu deh satu persatu bahasa. Dalam hal ini bahasa udah bukan masalah yang signifikan ketika kita masuk ke platform marketplace, karena kita bisa memilih mau pakai bahasa apa. Kayak misalnya teman-teman lihat aja, buka deh sekarang di gadget teman-teman, Zalora, Shopee, atau semua lah satu-satu. Lihat dari situ, sebelum kita masuk itu ada yang namanya pemilihan bahasa yang pengen kita pakai dalam komunikasi di situ. Nah, kemudian yang kedua itu agama. Memang agama ini sesuatu yang nggak bisa lepas dari kehidupan kita ya, yang sama halnya seperti bahasa. Tapi ketika teman-teman masuk ke sana, mau login, nggak ada tuh kolom agama kita apa. Kenapa agama tidak menjadi masalah yang signifikan dalam komunikasi bisnis lintas budaya? Karena di sini kita tidak harus tahu penjual itu beragama apa, dan penjual juga tidak harus tahu pembeli beragama apa. Dan so far so good, hal ini bukan menjadi masalah yang krusial ketika teman-teman belanja melalui platform online. Ini masih tentang agama ya. Dalam hal ini kenapa saya bisa bilang bahwa agama itu bukan menjadi border dalam komunikasi bisnis lintas budaya? Karena teman-teman yang beragama A, B, C pasti sudah pada tahu dong apa yang boleh dibeli, apa yang nggak boleh dibeli. Saya yakin lah teman-teman udah pada pinter lah memilih produk yang boleh teman-teman beli atau produk yang nggak boleh teman-teman beli sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada dalam agama teman-teman sendiri. Nah, kemudian masuk lagi ke norma sosial. Makannya kita bisa buka, makannya kita bisa beli. Artinya itu sudah menembus yang namanya norma-norma sosial yang berlaku di kita. Banyak sekali hal-hal yang boleh jadi menurut norma sosial kita nggak boleh pakai itu. Kayak misalnya ada barang-barang yang nggak boleh di norma sosial kita, tapi tetap dijual dan tetap laku. Nah, artinya di sini komunikasi lintas budayanya sudah terjadi. Kemudian nilai-nilai sosial. Ya balik lagi, makanya itu produk bisa nyampe, bisa di tangan kita, itu udah tembus. Pendidikan, nah ini agak sedikit berbeda dari poin-poin yang tadi. Kenapa? Karena tingkatan pendidikan seseorang akan menentukan dia maunya beli yang seperti apa, dia maunya produk yang kayak gimana. Karena belum tentu orang-orang yang lulusan A, B, C memiliki preferensi produk yang sama. Definisi dan contoh-contoh yang tadi saya jelasin
mau tidak mau, suka tidak suka berdampak pada kebijakan perdagangan bebas. Dalam hal ini lokalisasi seperti yang tadi kita obrolin, standarisasi, strategi keputusan periklanan, efektivitas merek, hubungan bisnis, manajemen bisnis internasional, pemasaran negosiasi, sampai perilaku konsumen. Kita bahas satu persatu. Yang tadi pasti sangat berhubungan dengan yang namanya perdagangan bebas. Hal ini merupakan tantangan tersendiri buat kita orang-orang lokal Indonesia. Mau nggak mau kita akan bersaing dengan pasar internasional. Mau nggak mau kita harus bisa pintar-pintar mencari kelebihan-kelebihan atau novelty, kebaruan-kebaruan dari produk yang kita jual. Makanya nggak bisa terlepas dari marketing mix yang tadi saya bilang. Nah, kita masuk ke strategi keputusan periklanan. Mengenai strategi keputusan periklanan, dalam hal ini produk-produk internasional ketika mau masuk ke negara ABC, mereka memiliki strategi periklanan yang tentu saja berbeda. Paling oke sih mengangkat isu-isu yang ada di negara tersebut. Misalnya produk dari Amerika mau masuk Indonesia, nggak mungkin dong bikin iklan yang menggambarkan situasi masyarakat atau keadaan atau apapun yang terjadi di Amerika. Pasti mereka akan mempelajari apa nih yang lagi ramai di Indonesia. Orang Indonesia ini senangnya apa sih? Akhirnya mereka memilih iklan-iklan dengan tema-tema tersebut. Pasti berbeda, soalnya di setiap negara mereka punya kebijakan sendiri-sendiri. Misalnya di Indonesia kita punya kebijakan-kebijakan. Teman-teman, setelah Anda menyimak video yang telah kami tayangkan, saya harapkan Anda nantinya aktif pada forum diskusi, saling bertukar pendapat, saling bertukar pengalaman untuk mengambil kesimpulan dari materi mata kuliah yang telah kami sampaikan. Assalamualaikum.